Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yasid STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul penerapan algoritma Kemin dalam klasterisasi nilai siswa. Sebelumnya perkenalkan nama saya eh, Sahrul Maulana dengan NIM 210441100011 dan rekan saya. Dengan saya sendiri, Ahmad Jailani dengan NIM 21044110001118. Nah, latar belakang. Pada era pendidikan modern, terdapat banyak data yang dikumpulkan dari para siswa, baik dari tes, ujian, maupun penilaian lainnya. Data ini seringkali berupa angka-angka yang mempresentasikan nilai-nilai siswa dalam berbagai mata pelajaran. Salah satu tantangan penting dalam pendidikan adalah bagaimana menganalisis dan memahami data ini untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Pengelompokan atau klasterisasi adalah salah satu metode analisis data yang berguna untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa. Di sini ada tujuan yang nomor satu ini mengelompokkan nilai siswa ke dalam klaster berdasarkan pola prestasi yang serupa untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data nilai siswa. Yang kedua, memungkinkan pengelompokan siswa berdasarkan prestasi akademik yang serupa untuk mengidentifikasi kelompok siswa dengan kebutuhan serupa. Yang ketiga, memantau perkembangan siswa sering waktu dengan membagi mereka menjadi kelompok menggunakan Kemin dan membandingkan klaster saat ini dengan yang sebelumnya. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada prestasi akademik yang baik atau buruk dengan menganalisis kelompok siswa dengan prestasi serupa. Yang terakhir, yang kelima, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan pendidik dengan memahami karakteristik setiap klaster siswa. Batasan. Yang nomor satu, metode klasterisasi yang mengelompokkan data berdasarkan atribut atau fitur yang dimiliki oleh data seperti nilai siswa. Yang kedua, jumlah klaster harus ditentukan sebelumnya berdasarkan pertimbangan domain atau tujuan analisis. Yang ketiga, membutuhkan inisialisasi awal untuk menentukan posisi centroid atau pusat klaster. Yang keempat, menggunakan jarak Euclidean sebagai metrik jarak, tetapi terdapat metrik jarak lain yang dapat digunakan tergantung pada karakteristik data. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini menggunakan algoritma Kemin untuk klasterisasi nilai siswa berdasarkan kinerja akademik. Data nilai siswa mencakup atribut-atribut seperti nilai rata-rata, nilai matematika, dan nilai bahasa Inggris. Jumlah klaster ditentukan sebelumnya melalui teknik pemilihan klaster. In- Inisialisasi pusat klaster dilakukan secara acak dengan jumlah klaster yang telah ditentukan. Pengelompokan klaster dilakukan menggunakan algoritma Kemin dengan iterasi hingga konvergensi. Pembaruan pusat klaster dilakukan berdasarkan rata-rata nilai siswa dalam klaster. Hasil klasterisasi dievaluasi dengan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola kinerja akademik siswa dalam setiap klaster. Yang selanjutnya ada metode. Metode data mining
yang digunakan dalam klasterisasi nilai siswa dengan algoritma K-mean adalah salah satu teknik umum dalam analisis data. Algoritma K-mean mengelompokkan data ke dalam kelompok homogen berdasarkan kesamaan atribut. Prosesnya melibatkan inisialisasi pusat klaster, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat, dan pembaruan posisi pusat klaster melalui iterasi. Dalam klasterisasi nilai siswa, atribut seperti ini rata-rata matematika, bahasa Inggris digunakan. Hasil klasterisasi memberikan wawasan tentang kinerja akademik siswa dalam kelompok-kelompok algoritma Kemin dapat membantu dalam menyusun strategi pendidikan yang efektif dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap kelompok siswa. Penggunaan algoritma Kemin merupakan metode data mining yang berguna dalam menganalisis pola kinerja akademik siswa. Dan untuk selanjutnya ini ada penjelasan algoritma. Yang pertama ini ada langkah persiapan. Nah, langkah yang dimaksud dengan langkah persiapan di sini adalah kumpulan data nilai siswa yang akan dianalisis, termasuk atribut-atribut yang relevan seperti nilai rata-rata, nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan nilai sebagainya. Yang kedua, lakukan processing data seperti normalisasi atau standarisasi untuk memastikan keseragaman skala nilai dan menghindari bias dalam perhitungan jarak. Yang kedua ini ada inisialisasi yang bermaksud, yang berpengertian tentukan jumlah klaster yang akan dibentuk K, pilih secara acak K titik sebagai pusat awal klaster. Yang ketiga ada pengelompokan yang bermaksud hitung jarak antara setiap titik dan pusat klaster menggunakan metrik jarak seperti jarak Euclides atau jarak Manhattan. Dan yang kedua, atribut-atribut siswa digunakan untuk menghitung jarak dan menentukan klaster terdekat bagi setiap nilai siswa. Dan yang keempat ada pembaruan pusat klaster yang dimana pengertiannya itu setelah mengelompokkan awal, hitung pusat baru untuk setiap klaster dengan mengambil rata-rata dari atribut-atribut siswa dalam klaster tersebut. Yang kedua, pusat baru ini akan menjadi pusat klaster yang diperbarui untuk iterasi selanjutnya. Yang kelima ada iterasi. Yang dimaksud dengan pengertian iterasi ini adalah ulangi langkah 3 dan 4 hingga tercapai konvergensi, yaitu tidak ada perubahan signifikasi dalam pengelompokan atau permindahan pusat klaster. Dan yang terakhir ini ada evaluasi dan interpretasi, yang dimana itu pengertiannya yang pertama evaluasi hasil klasterasi dengan menganalisis statistik setiap klaster seperti nilai rata-rata, simpangan baku, atau distribusi atribut lainnya. Yang kedua, interpretasikan hasil klasterisasi untuk mendapat wawasan tentang pola kinerja akademik siswa dalam setiap karakter. Yang terakhir, gunakan hasil klasterisasi untuk menyusun strategi pendidikan yang lebih efektif dan memberikan rekomendasi individual kepada siswa berdasarkan klaster mereka. Selanjutnya bakal dijelasin rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pseudocode ya. Nah, di pseudocode ini saya kami menggunakan tool bantuan yaitu eh, tool Orin dan Rapid Miner. Nah, tool Orin yang oke yang pertama di sini saya akan menjelaskan di tool Orin terlebih dahulu. Eh, nah, ini tampilan untuk apa yang di aplikasi Orin. Nah, aplikasi Orin itu adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisis data dan visualisasi. Ini menyediakan antarmuka grafis yang intuitif dan fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas analisis data tanpa harus menulis kode. Orange memiliki fitur-fitur yang kuat untuk eksplorasi data
klasterisasi, klasifikasi, regresi, visualisasi, dan pemodelan prediktif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tampilannya ya. Di sini pertama ada file. Nah, file ini untuk memasukkan data kita ya. Oke. Lalu ada data tabel. Nah, di dalam data tabel ini kita bisa melihat tabel-tabel, tabel-tabel data-data kita lah. Oke. Selanjutnya ini kita hapus. Lalu di file sini saya menambahkan k-min karena saya menggunakan metode k-min ya. Oke, selanjutnya select row. Sini kita memilih data, lalu kita menggunakan scatter plot untuk melihat datanya, untuk melihat data yang diklasifikasi. Di sini untuk X di sini eh, saya menggunakan match score untuk Y-nya. Di sini saya menggunakan rating score. Nah, untuk saya mengklasifikasi di sini berdasarkan gender. Nah, di sini untuk yang warna merah sendiri untuk laki-laki dan yang biru ini untuk perempuan. Oke, selanjutnya yang kedua, saya menggunakan eh, tool bantuan yang bernama Rapid Miner. Rapid Miner itu sebuah perangkat lunak anali- analitik prediktif dan data mining yang dapat digunakan untuk menggali wawasan dan pengetahuan dari data. Perangkat lunak ini menyediakan lingkungan visual yang intuitif untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi algoritma data mining. Jadi di sini saya akan menjelaskan tampilannya ya. Pertama, di sini kita import data dulu, lalu memasukkan datanya kita. Misal, nah ini, lalu kita next lagi. Nah, di sini bisa misalnya di sini nama kita tipenya kita baca misalnya sini untuk name tipenya polinominal. Untuk tempatnya integer, kedua integer, integer, dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah dimasukkan datanya, sini ada replace missing value, lalu plus string, di sini sama juga, lalu di sini ada plus string lagi, lalu kita hubungkan. Oh ini sebenarnya tidak usah sih ya. Lalu kita hubungkan kayak seperti ini, lalu kita run. Nah, di sini untuk data-datanya ya. Lalu di sini, nah di sini ada example set sama seperti di tool Orin tadi, di aplikasi Orin tadi untuk X-nya match score, Y-nya rating score dan mengcluster berdasarkan gender atau jenis kelamin. Untuk yang warna biru untuk laki-laki, yang warna hijau ini untuk perempuan. Kurang lebih begitu. Oke, saya lanjut. Oke, di sini ada sumber data. Data yang digunakan tadi itu
dalam proyek ini diambil dari platform terpercaya Kaggle dengan tautan. Nah, untuk linknya ini, nah, dataset ini terdiri dari 999 baris informasi tentang skor ujian siswa di sebuah sekolah fiktif. Fiktif. Eh, Tujuan penggunaan dataset ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap nilai ujian siswa dan memprediksi skor berdasarkan faktor-faktor pribadi dan sosioekonomi. Dataset ini mencakup atribut-atribut seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, tingkat kehadiran, dan faktor lainnya yang relevan. Analisis data ini dapat memberikan wawasan beberapa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian siswa, membantu merancang strategi pembelajaran yang efektif, serta meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan. Dataset ini menjadi sumber data berharga bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk merancang strategi pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya kita akan membahas hasil dari klasifikasi tadi yang menggunakan tool bantuan Orange dan Rapid Miner ya. Tadi saya sudah menjelaskan sebagian hasilnya. Nah, ini gambar untuk hasilnya yang dari tool bantuan yang bernama Urin. Nah, dalam analisis kelas, oke, saya besarkan dulu. Nah, dalam analisis klasterisasi menggunakan K-means dalam Orange, kita dapat melihat pola pengelompokan siswa berdasarkan posisi mereka dalam bidang dua dimensi, math score dan weighting score. Variabel gender juga digunakan untuk membedakan klaster siswa perempuan dan laki-laki. Hasil klasterisasi mengungkapkan pola-pola yang berbeda dalam data. Klaster yang berdekatan menunjukkan kesamaan dan kinerja akademik siswa. Misalnya, siswa dengan math score tinggi dan reading score tinggi cenderung tergabung dalam klaster yang sama, memberikan wawasan tentang hubungan antara nilai matematika dan kemampuan menulis siswa. Selain itu, dengan mempertimbangkan variabel gender, kita dapat mengamati perbedaan yang signifikan antara klaster siswa perempuan dan laki-laki dalam kinerja akademik. Misalnya, apakah ada klaster yang dominan terdiri dari siswa perempuan dengan kinerja lebih baik daripada siswa laki-laki dalam klaster lainnya? Selanjutnya, oh, oke. Selanjutnya ada rapid miner ya. Sini hasil eh, gambar ini hasil dari tool bantuan yang bernama rapid miner. Nah, terlihat dua kelompok besar terbentuk, yaitu siswa perempuan dan laki-laki. Siswa perempuan cenderung memiliki skor matematika dan menulis yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Siswa perempuan terdistribusi pada nilai math score dan written score yang lebih tinggi, menunjukkan kemampuan yang lebih baik. Sementara itu, siswa laki-laki memiliki skor yang lebih rendah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor sosial, preferensi, subjek, pendekatan pembelajaran, atau faktor psikologis. Hasil klasterisasi ini memberikan wawasan berharga untuk merancang strategi pendidikan dan program bimbingan yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Oke. Untuk kesimpulannya di sini klasterisasi nilai siswa dengan algoritma K-mean memberikan wawasan penting tentang perbedaan kinerja akademik siswa perempuan dan laki-laki. Klasterisasi menggunakan Orange menunjukkan pola pengelompokan siswa berdasarkan math score dan rating score. Klaster yang berdekatan menandakan kesamaan kinerja siswa.
Dataset ini diambil dari Kaggle ya, dan terdiri dari 999 baris informasi tentang skor ujian siswa, serta atribut lain seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, dan kehadiran. Analisis ini bertujuan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ujian siswa. Oke, selanjutnya Oke, cukup saya akan sekian. serahkan ke Mas Syahrul. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.